Kalau maulid menika tempat atau waktu. Waktu Nabi dilahirkan. Kapan Nabi dilahirkan? Hari Senin awal. Tapi dalam referensi banyak pendapat ulama. Yang paling masyhur tanggal 12 Rabiul Awal. Nanti panjenengan cek. Niki hari ini tulisan pulau rame, banyak yang kritik. Karena dalam nulis manuskrip kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam nulis setiap hari di Facebook cari Halimi Zuhdi. Banyak tuh setiap hari dalam menulis. Maulid, kalau maulud niku yang dilahirkan berarti bayi. Maulud tadi umi apa? Isim maf'ul. Yang dilahirkan berarti bayinya. Nopo salah merayakan maulid sama maulud. Kalau menyalahkan mengharamkan maulid berarti mengharamkan kelahiran Nabi kok dilahirkan. Masa Halimi haram lahir? Kan nggak boleh. Yang menjadi perdebatan bukan maulid sama mauludnya, tetapi perayaannya yang berbagai macam. Tapi alhamdulillah tadi dalam masuk ya Allah penuh hikmah. Umi cedang. Semangatnya luar biasa. Kira-kira yang dibaca nopo khusyuk sekali Allah. Umi kauman ini paham semua bahasa Arab. Ada yang nangis. Banyak yang nangis. Paham semua alhamdulillah. Gak usah belajar ke Arab sudah paham bahasa. Sampai yang besar ya. Dalam biasanya kalau bulan Maulid dalam tidak menceritakan tentang kehebatan Nabi watan. Karena Nabi sudah sangat hebat sekali dan sudah banyak diceritakan. Tapi biasanya dalam keliling yang sekian hari ini menceritakan kalau di ibu-ibu dalam menceritakan istri-istri Nabi. Bukan nabinya. Karena Nabi kita sulit mencontoh, maka yang bisa dicontoh istri Nabi. Maka siang kali ini dalam mau cerita ya apa sih yang mendampingi Nabi itu, nanti pulang saya mau mendampingi suami kayak istri-istri Nabi. Istrinya Nabi bintang 9 enggak kurang katanya. Yang masyhur 9. terkenal. Nah, kalau Nabi wonten pinten? 25 yang dikenal. Nah kalau banyak Banyaknya pinten? Wonten 124.000 nabi. Banyak ya. Nggih banyak memulai Nabi Adam sudah berapa ratus ribu tahun. Dan setiap 100 tahun Ibu Atta ada namanya mujaddid. Tapi bukan nabi-nabi sudah selesai. Bayangkan Nabi Adam, putra-putranya menikah banyak yang jadi nabi. Ada Nabi Sis. Dan setiap nabi punya kitab. Nah sebelum kepunya kitab, kalau nabi ada 124.000, kalau Rasul wonten pinten? Ini bukan pertanyaan. 25. Bukan Rasul, jumlah Rasul. Bukan kurang. Rasul, kalau Nabi 124, kalau Rasul 335. Banyak. Terus kitabnya pinten kalau nabinya banyak, rasulnya banyak. Kitabnya pinten nih? Kitabnya ada 104. Banyak. Tapi yang wajib diketahui oleh muslimat hanya kitabnya 4, tapi ada yang belum Tapi kalau jamaah muslimat kauman hafal semua. Apalagi nama Nabi pasti Kalau kulot tes Loh, 25 Ustaz niku yang ada di dalam Al-Quran.
kitabnya 104, contoh Nabi Adam ini kok dikasih 20 sufahat. Kemudian Nabi Sis 30, terus nabi-nabi ini kok dibagi. Ada sufahat, ada kitab yang utuh menikah. Kitab yang sampai sekarang hanya satu-satunya kitab Al-Quran. Kan kalau kasih contoh sebelum ke cerita Nabi. Indahnya Al-Quran. Dan dengan mau surat apa? Jangan surat cinta. Surat apa? Surat yang paling terakhir itu surat apa? Tuhan. Surat terakhir. Surat An-Naba. Jusnya. Kalau suratnya kalau baca pasti jenengan kagum terhadap Quran meskipun kalau baca hanya surat An-Nas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Panjenengan kirim apa? Yang paling banyak ini orang Arab dengar niki langsung jeblak, kagum sekali. Orang Arab niku sukanya syair, puisi, dan seluruh dunia ketika itu tidak ada yang lebih canggih daripada orang Arab persoalan baca sastra yang namanya puisi. Dan sudah tahu kedalaman kehebatannya puisi. Sampai puisi kalau hari ini menikah menjadi jadi media sosialnya orang Arab. Orang Arab sampai ke Persia, sampai ke Romawi, Thailand, Italia kan Romawi. Dan semua kumpul di Arab karena ada dua peradaban besar namanya Romawi sama Persia. Dua. Kalau sekarang Amerika sama Rusia. Dulu Uni Soviet yang besar. Nopo Anas tadi, Anas menikah di tengah-tengah wonten kata nopo yang tadi kula ulah yuwaswisu. Kalau ada dua huruf diulang dalam satu kata, kalau ada dua huruf diulang dalam satu kata, biasanya berulang-ulang dalam kehidupan. Contoh, nopo artinya yuwaswisu? Membisi atau was-was diulang-ulang nopo buatan? Kalau sholat biasanya wonten di masjid, wonten mriki. Kalau wudhu yang disunatkan pinten? 3 kali. Tapi ada yang 5, 6 itu sudah enggak boleh, makruh, sudah dibenci oleh Allah. Mendingan 1. Nawaitu selesai. Nawaitu selesai. Cukup 1 mau. Tidak 3 sampai itu tangan lo mas. Itu sudah di luar sunnah. Namanya makruh. Kalau makruh dibenci Allah dan Rasulnya. Was-was kan berkali-kali was-was. Dan dalam surat ini dari ayat pertama sampai ayat terakhir, karena was-was menipu berbisik, berdesis seperti setan berbisik kita. Ayat Quran itu sampai urusan suara keren sekali. Itu belum surat-surat yang lain, belum maknanya. Kenapa qul a'udzu birabbin nas, kok malikin nas, kok ilahin nas, belum itunya. Ini baru satu huruf. Keren sekali. Ini yang dibawa menjadi pesan oleh Allah lewat sang Nabi yang luar biasa. Dan Nabi menikah boten saged baca dan menulis. Kenapa kok dikasih Nabi? Biar tidak ada kecurigaan. Oh, yang buat Muhammad gaya penyair. Tapi buat Nabi itu bukan penyair, beliau mendapatkan wahyu.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, menariknya, nah ini mulai masuk. Kenapa kok Nabi itu hadir kira-kira sampai panjenengan tadi berdiri tola'al, kemudian ya Nabi mahalul qiyam, kenapa kok sampai berdiri? Ada rahib namanya Zaid bin San'ah. Meniko rahib meniko kalau orang nyebut juga pendeta, tapi rahib orang Yahudi. Paling hebatnya rahib ketika itu. Apa kata rahib? Saya sudah mendapatkan semua tanda-tanda kenabian pada Muhammad, tapi belum saya uji, belum saya yakin. Meskipun kan beliau kan pintar, kitabnya, kitab Taurat, Injil sudah hafal, dan semua tanda-tanda itu ada dalam kitab Injil, Taurat, dan kitab-kitab sebelumnya. Mau diuji sama yang Zaid meninggal. Suatu hari ke Nabi, waktu itu ada pancaklik, ya kelaparan atau butuh yang namanya materi. Terus Zaid ini datang kepada Nabi, Muhammad, kamu mau pinjam uang? Karena Nabi butuh untuk umatnya, kabilah-kabilah yang ada di situ. Pinjamlah ke Zaid meniko sekitar 350 gram. Kalau sekarang berapa juta nih? Banyak gini. Banyak. Tapi Nabi kaya atau miskin? Oh, kaya. Wong koko 3 aja 6 miliar, mas kawinnya kayak suami kita kan. Nah, suami banyak. Nggak penting kalau istri dulu nggak bawa uang, nggak bawa emas, cuma bawa kitab 3 jilid. Mau bawa unta nggak ada, bawa kambing nggak ada, sapi nggak ada. Waktu itu kalau mahasiswa nggak punya uang, kok berani? Nah, berani Pak Ketus. Lanjut, niki Nabi itu satu sisi nggih kaya, ada yang mengatakan banyak, tapi nanti dalam ceritakan. Zaid menikah meminjamkan uang, nanti kalau 1 bulan Nabi nyicil sampai 1 bulan. Contoh 1 bulan nih, tapi di situ nggak menentukan waktu, cuma beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun. Zaid ingin ngetes Nabi, apakah ini orang yang saya maksud? Biasanya kalau Nabi, kalau dia benar-benar Rasul, setiap ada masalah biasanya semakin sabar. Setiap ada musibah pasti dia semakin senyum, ketawa. Pasti semakin luar biasa. Belum waktunya datang ke Nabi Muhammad, ternyata tidak datang baik-baik. Nabi waktu itu pakai sorban, ditarik sorbannya, ditarik sampai memerah. Lehernya Nabi memerah. Kok ketahuan Umar nopo. Nabi izinkan saya menebas lehernya. Coba panjenengan bayangkan orang yang dihormati luar biasa. Kok ada tiba-tiba seorang rahib menarik sorbannya Nabi sampai memerah, ada yang mengatakan sampai luka. Enggak terima. Umar, Sayyidina Umar itu hormatnya luar biasa. Lihat seorang Nabi. Apa kata Nabi? Tahan. Bukan itu yang saya inginkan dari kamu. Doakan saya bisa membayar hutang. Enggak ada persoalan dengan ini, enggak ada persoalan. Itu kalau enggak luas hatinya itu enggak bisa. Terus kenapa? Nabi apakah marah sama Zaid? Betul. Ya, tunggu saya akan bayar sekarang. Akhirnya Nabi mengumpulkan, nanti yang tidak terbayarkan saya bayar berikutnya. Karena memang dites. Cari Nabi Muhammad yang tidak kuat bayar. Ketika Nabi Muhammad senyum, tidak marah, kemudian hanya dengan kesabaran yang luar biasa, sang Zaid ini mendekati Sayyidina Umar, kemudian mendekati Nabi. Saya sudah percaya akhlaknya sudah di luar kebanyakan akhlak yang sangat luar biasa dari kaum kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kelembutan hatinya Nabi. Seperti muslimat kau. Amin. Ya Allah, kalau baca nih nangis. Ya Allah, kok ada kayak gitu sekarang gimana? Sampai Umi nih kedekatan sahabat dengan Nabi, kedekatan antara orang-orang yang di sekeliling Nabi ketika perang Uhud.
Nopo perang Uhud kalah nopo menang? Kalah telak, kalah sekali. Dan ketika di yang kan panjenengan kalau yang umrah nopo haji wonten namanya Jabal Romah. Jabal untuk memanah gitu kan. Kan awalnya kan menang. Ini umat Islam kan ada di Jabal Romah menikah, di sana kan Jabal Uhud, Jabal Uhud. Di Jabal Romah itu sudah diganti kaum musyrikin. Nabi berada di bawah kakinya gunung Uhud yang tinggi menikah, terjepit karena dipanah dari ribuan ratusan panah. Tapi kemudian para sahabat di sekelilingnya datang, jangan sampai Rasulullah kena satu goresan pun. Apa yang dilakukan? Semuanya menjadi pagar tubuhnya. Mereka rela untuk dipanah dan dinikmati oleh sahabat-sahabat. Panah, pedang hanya untuk menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saking banyaknya panah, ngapunten Nabi habis nih. Luka, belum luka-lukanya sampai orang Yahudi, orang Nasrani teriak Muhammad mata. Dikabarkan Muhammad sudah mati. Bahagia. Terus menyebar kemana-mana, tapi Nabi Muhammad dalam kondisi memang tidak baik-baik saja. Dan para sahabat yang mengelilingi Nabi sudah banyak yang wafat. Tapi Alhamdulillah ketika beberapa jam dari itu ternyata Nabi Muhammad masih hidup. Terus para sahabat tanya ke beberapa orang, terutama ibu-ibu, tentang ibu yang anaknya meninggal. Ditanya, ibu mana anaknya? Sudah tidak ada, suami saya mati, anak saya semuanya mati. Kemudian ibu ini tanya, gimana dengan Rasulullah? Rasulullah hidup. Nangis bahagia sekali. Masalah besar saya sudah tidak ada. Gak apa-apa, saya kehilangan semua asalkan Rasulullah masih hidup. Coba, saking sayangnya. Dan kalau membayangkan ini kok bisa seperti itu para sahabat sama Nabi. Ternyata jamaah yang dirahmati oleh Allah, saking lembutnya Nabi. Ada bapak-bapak datang kepada Nabi bawa 5 anak. Nabi itu kan ngapunten orangnya seraungan, sama orang kaya nggih seraung, sama orang miskin apalagi, sama orang anak yatim apalagi. Siapapun diseraungi yang ngomong tentang dunia diladeni, senyum-senyum. Yang berbicara tentang dagang, Nabi juga tidak memilih siapapun. Itu kehebatan Nabi. Dari kalangan elit sampai kalangan bawah pasti menjadi sahabat akrab Nabi. Ini ada 5 anak. Mendekati Nabi, si anak kecil itu pipis. Marah mau bertamu ke orang yang hebat, kok malah marah. Dibentak sampai anaknya itu nangis. Nabi langsung otomatis refleks. Jangan dibentak, jangan dimarahi, biarkan selesai pipis. Maka makruh menahan pipis atau membentak anak kecil ketika pipis. Karena biar tidak mengganggu salurannya. Ketika pipis, Nabi membentak, akhirnya diam ya. Biarkan dia pipis terus pipis sampai selesai. Apa kata Nabi? Apakah kamu tidak pernah memeluk anakmu? Jarang ya Rasulullah. Peluklah anakmu, sayangi anakmu. Sampai saking sayangnya Rasulullah terhadap anak-anak kecil. Seperti panjenengan semua. Ketika Rasulullah sholat, sujud dan ruku, ketika ada Hasan Husain, mau bangun Nabi? Boten. Itu dalam kondisi sholat coba. Ya Allah, kok punya hati lembut kayak gini. Bangun boten, nunggu anak 2 ini, Hasan Husain cucu Nabi, jatuh sendiri, lompat sendiri, baru Nabi bangun. Sampai sahabat resah dalam sujudnya. Kenapa ya Rasulullah? Ada apa ya dengan Rasulullah kok tidak bangun, Mbak? Ternyata setelah bangun ada 2 cucunya yang naik di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lembut sekali. Maka Sayyidina Umar nangis kalau sudah dekat Nabi. Kenapa nangis? Untuk cerita juga. Sayyidina Umar datang ke Nabi mau
diskusi, ini bukan mau tanya-tanya. Duduk di sebelahnya Sayyidina Umar, Nabi di sebelahnya. Lihat Nabi tiba-tiba nangis, air matanya netes kena Rasul dan bangun. Kaget Nabi. Mana yubkika ya Umar? Apa yang membuat kamu menangis? Apa kata Sayyidina Umar? Rasulullah, bagaimana saya tidak menangis ya Rasulullah? Panjenengan itu lebih hebat dari raja-raja Romawi, Kisra, dan seluruh raja yang ada di muka bumi. Dan pengikut panjenengan setiap hari bertambah ya Rasulullah. Dan sangat luar biasa, sahabat semua luar biasa. Tetapi panjenengan masih seperti ini saja. Maksudnya melihat nih goresan-goresan tempat tidur Nabi, lemeknya Nabi menikah, virusnya Nabi yang terbuat dari pelepah kurma melekat. Bahasa kerennya itu alampat, membekas di pipi Rasulullah. Itu yang membuat Sayyidina Umar menangis. Tidak kayak selain kauman, tidak tidur di pelepah kurma, tapi tidur di spring di sekelas Nabi. Apa dulu nggak ada? Wah, konten tempat terenak pakai soft yang namanya meniko dari kulit hewan yang lembut konten, tapi Nabi buat. Nabi tidak pakai itu. Dan ngapunten, daharan Nabi diantaranya adalah syair. Syair meniko kalau sekarang beras yang cocok dan banyak dipakai untuk itu syair. Daharannya sederhana, kemudian tidurnya sederhana, tapi kehidupan Nabi tidak sederhana dalam artian dekat sama orang-orang, dekat sama Allah, dan juga sangat dekat sama istri-istrinya. Nah, mulai masuk ke dalam. Masuk ke istri-istrinya pripun. Rasul itu romantis sekali. Karena kalau bukan yang di depan, kalau bukan bapak-bapak, kalau tidak menceritakan Nabi. Nanti kalau tadi malam kalau menceritakan Nabi, kebetulan di Aris Munandar banyak bapaknya tapi ibunya di belakang. Kalau jadi bapak-bapak, nah, bagaimana kalau sekarang jadi ibu-ibu? Contoh istrinya Nabi. Kebiasaan dulu Umi, kalau haid, orang Yahudi dan Nasrani itu berbeda. Kalau perempuan Yahudi sama suaminya disuruh minggat 1 bulan karena dianggap perempuan najis. Coba kalau wonten abah-abah tang mriki ngusir, bau, haid, pergi. Wah, marah. Hilang semuanya. Nasrani beda lagi. Tidak boleh bertemu, makannya, piringnya, semuanya harus dipisah. Sama, semuanya menganggap perempuan ini hanya mendatangkan musibah terbesar di muka bumi. Sampai nopo yang terjadi Umi? Dibunuh setiap anak lahir di masa jahiliyah. Kenapa dibunuh? Satu, tidak bisa diajak berdagang, gak bisa menghasilkan uang, tidak bisa diajak perang. Sedangkan kehebatan orang Arab dulu kalau bisa perempuan ini gak bisa diperang, gak bisa datangkan uang, hanya menghabiskan uang. Ya Allah, itu terjadi sudah mulai dulu, menghabiskan uang tok. Sehingga apa? Kuburan tidak dikubur biasa, dibunuh bahkan hidup-hidup. Itu dibunuh dalam kondisi hidup. Ada yang sampai teriak-teriak menengok, jangan abah, kata sama orang tuanya dikubur. Itu hidup-hidup. Ada yang baru 1 tahun, 2 tahun, ada yang 5 tahun dikubur. Yang sudah yang sudah lucu-lucunya itu masih dikubur pada masa itu. Dengan alasan tadi, perempuan yang hadir ke muka bumi malah mendatangkan musibah. Akhirnya nopo Umi? Ketika mendatangkan musibah, setiap anak perempuan lahir tidak diakikoi.
Tapi yang laki-laki waktu itu akikoh wonten, tapi darahnya untuk Hubal, untuk Lata, Uzza dan Manat, darahnya diambil korban. Kalau sudah laki-laki bisa tidak hanya 1 2. Saking bahagianya saya punya anak laki-laki. Tapi yang menghabisi ini semua tradisi yang buruk ini hanya Rasulullah yang mampu menghabisinya. Apa yang terjadi ketika nikah diantaranya dengan Khadijah, dengan Sayyidah Aisyah? Ketika haid contohnya dengan Aisyah, haid, Sayyidah Aisyah haid, kenapa diusir sama Nabi? Ternyata boten, malah kalau wonten cangkirnya punten. Nah, iki misalkan pinggirnya ini diambil sama Rasulullah, diletakkan di bid'ah. Sayyidah Aisyah minum, ini diambil oleh Nabi, bibirnya Nabi diletakkan di tempat Sayyidah. Kemudian sering mandi 1 bak kayak jamaah muslimat. Tahu? Kalau punya batnya kekecilan itu orang punyanya kamar mandi. Kemudian kalau haid Nabi dekat sama Sayyidah Aisyah, dekat sekali, tidak diusir, ya biasa tidur bersama. Saking sempitnya, ngapunten, saking sempitnya kamar Nabi dengan Sayyidah Aisyah diantaranya. Kalau Nabi sholat Allahu Akbar, kakinya Sayyidah Aisyah menikah dipindah. Saking sempitnya, nggak ada tempat. Kayak punya jamaah. Kayak 1 rumah besar di kamarnya, kayak hotel. Niku dipindah karena memang tidak ada ruang lagi untuk sujud. Kakinya dipindah, sehingga niki yang menimbulkan hukum boleh, salah satunya ini Imam Malik boleh kalau wudhu menyentuh tidak batal. Dan juga Nabi sebelum ke masjid pernah mencium. Ini yang buat landasan laki-laki atau perempuan kalau punya wudhu tidak selain Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i batal. Kenapa batal? Karena ini bukan perempuan mahram, perempuan lain yang kebetulan menjadi keluarga. Tuh, ini alasannya. Dipindah. Dan selalu mesra, panjenengan baca kemesraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nopo selalu tersipu-sipu. Yang namanya Sayyidah Aisyah menikah. Kenapa? Masa panggilannya kayak abah-abah yang ada di sini gitu. Makanya kalau praktikan mulai ke istri nggak pernah nyebut namanya. Mulai baru nikah, jangan tanya sendiri. Kalau di rumah juga praktek, nopo pora-pora, pora-pora, tak gantiin semua. Sabun nggih kula, nyuci nggih kula. Tapi saya bilang ke istri, kenapa? Dia nggak capek. Kenapa? Kalau perempuan capek, biasanya muring-muring. Dia nggak muring-muring, kalau gantikan. Kan pintar kan? Nabi, kalau di rumah, semua pekerjaan Nabi yang melakukan. Pekerjaan khususnya yang ngelipat baju nggih Nabi. Kalau sandalnya rusak nggih beliau jahit sendiri, bantu istrinya. Dan semuanya itu meskipun beliau punya pembantu. Itu kok bisa ya Nabi bisa macam-macam seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Terus apa yang dilakukan istri-istri Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini yang mungkin nanti bisa kita tiru. Kalau bapak-bapak nanti jamaahnya bapak-bapak. Karena kalau ngomong banyak di sini, bapak-bapaknya tidak ada hemat. Nabi Sayyidah istri-istri Nabi itu suka menghibur Nabi. Suka sekali. Kalau kita mau mencontoh Khadijah nggak mungkin. Insya Allah nggak ada di sini guys. Satu terkaya di Arab, maupun memiliki terkaya, nggak ada. Sampai Nabi menikah, jadi salesnya Sayyidah Khadijah. Ketika Nabi
sebelum menikah dengan saking kayanya. Dan ketika diblokade, tidak boleh berdagang, tidak boleh berinteraksi dengan siapapun, Rasul sama Khadijah masih bisa membiayai dengan hartanya Khadijah. Tapi Khadijah terlalu tinggi. Kehebatan Khadijah suka menghibur suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai masuk ya ayyuhal muzammil. Satunya ya ayyuhal muddaththir. Nabi ketakutan sekali karena ada malaikat menikah. Tapi datang istri solihah. Kalau mau jadi istri solihah katanya. Kenapa? Kalau suami dari sumpah dari luar datang, biasanya kan kadang buka pintu sudah lupa salam, konten nih. Ada di luar kauman banyak. Masuk sudah nggak salam, meteng-meteng, duduk kaminya letakkan atas, bu kopi. Sudah kopi, kakinya di atas, nggak mau, nggak sopan. Oh, malah tinggi juga. Pak, masuk. Oh, Brian. Dimasain air. Mandi selesai. Kenapa sih ya? Marah-marah. Terus tanya. Oh, wah. Enten nopo, ini kopinya. Terus kakinya diambil dipijet-pijet. Kenapa? Karena suami kalau sudah dari luar, Bu. Kalau tak kasih rahasianya. Suami kalau di luar rumah godaannya 180 derajat. Wong keluar rumah, kadang tangga rumah sudah nggak pakai celana panjang. Duh, belum lagi di kantor, belum lagi di pasar, belum lagi di jalan, belum benturan dengan masalah di luar. Sumpah di luar itu mau ke rumah, mau cari kedamaian, sehingga dalam ayat yang lain, dalam ayat wa qurna fi buyutikunna, hendaknya perempuan itu sering-sering di rumah, bukan sering di luar rumah. Kenapa? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ustaz kalau dagang sering di luar rumah nanti. Kenapa perempuan kok disunnahkan, dianjurkan sering banyak di rumah? Karena ibu itu tonggaknya rumah, sampai dalam bahasa Arab disebut dengan Robbatul Bait. Apa Robbatul Bait? Ibu rumah tangga atau tuannya rumah. Tuannya rumah pinter nopo boten? Pinter. Urusan nabras ini sekarang mau cerdas ibu nih. Kalau nggak busuk berapa hari, nanti uangnya 1 minggu berapa. Bendahara terhebat itu ibu di rumah nih. Ngurus anak, ngurus pujunya yang diurus bukan hanya senyumnya, matanya, bukan. Sak dalam-dalamnya diurus. Kakaknya dicuciin, semuanya. Kenapa? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, datang karena suami itu kadang sumpahnya luar biasa, maka istri jangan ikut sumpah. Kalau istri juga sering di luar, suami sering di luar, setannya sama bawa dari luar, masuk kedua-duanya penuh. Makanya setannya cukup satu bapak-bapak, di rumah ada malaikat ibu. Ibu sabar ya gitu memang ya. Sudah bapaknya kadang mau tinggi, tiba-tiba di alhamdulillah ya Allah makasih sayang ya gitu. Apalagi setelah itu keluar semua punya suami. Uangnya keluar. Apalagi yang dianjurkan perempuan nopo agar suaminya sayang selalu, minta duluan. Minta duluan, jangan disuruh. Yang saya minta bukan, tapi yang urut lo bebannya. Kalau nanti jangan coba kalau suaminya punya uang habis mau dikeluarkan. Jangan tunggu malam itu. Kenapa suami pangapunten? Kenapa mata suami ini sangat dekat dengan
otaknya, karena kalau sudah mata melihat perempuan lain mahram ajnabi kena otaknya itu biasa langsung ke hati, dan selain ke hati itu biasanya langsung ke alat, ke nafsu yang luar biasa. Makanya banyak suami itu yang ngapunten selingkuh karena persoalan kecil, minta nggak dikasih ditunda, besok aja lah Pak, besoknya Pak baru pulang orang masa nggak lihat saya, kesel nyampe ke dapur yang katanya sekarang nggak lihat katanya, kalau udah nggak dibantu suka di ini pura-pura. Setelah Quran ditunggu sambil rokokan suaminya sabar, ngomong ini, moro-moro. Baru duduk. Gimana? Sudah siap yang nggak tahu kesel kayak gitu. Tapi kalau suami yang pintar, nih kesel-kesel, tapi ya sudah keluar, marah, tidak nobel, tidak dilayani, pergi suaminya, rokokan di luar, ngopi di luar, seharian nggak datang. Besok kalau datang lagi, nggak dikasih lagi. Itu awal-awal perselingkuhan. Awalnya, suami itu hakikatnya nggak butuh nopo-nopo. Yang paling dibutuhkan keluarga suami itu tok. Sing duwe. Sing gak duwe terus ya apa? Kenapa? Karena selesainya laki-laki di situ ngawon, selesainya laki-laki. Jadi kalau tak bongkar rahasia. Kalau suami sudah selesai di situ, aman di luar. Aman. Masa mau jajan sudah kenyang di rumah. Balik. Nanti balik, nggak kerasan di luar. Tiba-tiba datang baru seberapa jam, kok balik? Sekarang ya. Cepatir balik. Itu luar biasa. Maka nopo, memang perempuan di rumah itu jadi galwang. Ibu ini gawang. Kadang kalau sakno sama istri itu. Kenapa suaminya belum selesai? Anaknya mau belajar, mau ini. Kalau istri tidak dikasih oleh Allah dada yang lapang, habis. Tapi untung istri-istri kayak panjenengan semua dikasih kelapangan oleh Allah. Belanjanya cukup, alhamdulillah. Anaknya nih, alhamdulillah. Dapat suami, tidak dapat suami, suaminya biasa-biasa, kalau hitam dianggap hajar jauh-jauh ke Mekah mendingan umrah. Pokoknya suami yang hitam, alhamdulillah. Buat istri ini di rumah kunci kebahagiaan istri. Kenapa? Karena di situ rahmatnya. Nabi, kenapa contohnya? Karena memang mungkin juga dari Nabi yang ngajarin istri-istri beliau. Suatu saat dalam selalu ceritakan ini betapa Nabi itu selalu nggak terpancing. Kalau kan beda, selalu terpancing sampai istri ngapunten gitu. Bi, kalau saya marah katanya istri, jenengan diam saja. Saya akan selesai sendiri. Kulo pegang nih Bu. Ternyata nggak lama. Nggak selesai, beberapa menit selesai. Tapi kalau kulo lawan nih, api dilawan, habis piring di rumah. Alhamdulillah mulai kulo nikah tangan pernah belum menyentuh istri kecuali nggak keberap buatan. Nah, niki nabo yang tadi pernah wonten tamu di rumah Nabi menika, orang-orang besar, orang-orang hebat. Kok di rumahnya Sayyidah Aisyah, kebetulan Nabi di rumahnya Sayyidah Aisyah. Nabi kadang-kadang pindah-pindah. Hari itu di rumahnya Sayyidah Aisyah. Sahabat datang, ada sahabat yang mungkin punya inisiatif, kok nggak ada makanan, nggak ada minuman, keluar ke rumahnya, kalau nggak salah ke Sayyidah Maimunah. Maimunah. Wah,
Kalau panjenengan bayangkan istri yang lain kan ke rumahnya Sayyidah Maimunah, kok datang bawa makanan? Baru masuk kelihatan Sayyidah Aisyah. Kok bawa piringnya bukan piring saya. Baunya bukan bau piring yang ada di sini dan bau makanannya. Biasanya kan beda-beda ya masakannya. Bukan makanan rumah ini. Kira-kira kalau panjenengan jadi Sayyidah Aisyah, apa yang dilakukan? Ngamuknya pripun? Emosi masuk kamar. Nopo kira-kira di situ banyak kah? Kamu banyak terhormat. Menjegawes. Tapi boten yang dilakukan Sayyidah Aisyah, datang kepada si laki sahabat tadi, diambil piringnya, dipecahkan, diangkat, pecah di depan para sahabat. Kalau pulo jadi nabi tak keret ke belakang bu, tak lemparkan ke kasur. Nopo yang terjadi Nabi marah. Ternyata setelah hancur piringnya, Nabi hanya tersenyum. Sayyidah Aisyah masuk. Apa kata Rasulullah? Maaf ya, ibu kalian, karena ibu Ummul Mukminin kan, ibu kalian lagi cemburu. Senyum, tidak ada marah sedikit. Itu Rasulullah kepada istri-istrinya. Dan apakah setelah itu Nabi marah? Bukan. Setelah itu juga hilang, gak marah kepada Sayyidah Aisyah dan pada istri. Nabi tidak pernah marah kepada istri-istrinya. Kayak suami kita. Alhamdulillah. Itu sabarnya Nabi. Masa Sayyidah Aisyah suka muring-muring gitu? Sabar semua. Dan istri-istri Rasulullah rata-rata lembut kepada suami, kepada Rasulullah. Sebelum kita tutup, apa kata Nabi? Khairukum li ahli wa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya keluarga adalah saya dengan keluarga saya. Sampai Nabi mencontohkan bagaimana istri-istri beliau sayang kepada beliau. Lembut. Napa Nabi sepanang di rumah boten. Nabi sering kadang lari berdua bersama. Kadang lari bersama, kejar-kejaran, lomba sama Sayyidah Aisyah. Pernah Sayyidah Aisyah selalu dibuat menang. Ditanya, apa memang Nabi kalah? Enggak, biar dia terhibur, merasa menang, merasa hebat. Coba nggak kayak kita menang, wah aku menang gitu. Dan apa lagi? Satu, istri-istri Rasulullah lembut, sering di rumah. Ustaz, kalau kan pekerjaannya di luar. Kalau yang kerja di luar, pangapunten, base campnya, tempatnya tetap di rumah. Nanti kalau kerja di luar, kalau pulang jangan tersulut emosi. Harus lapang. Suami sudah marah, kok istri pekerjaannya di rumah, yang harusnya di rumah kok kerja di luar. Maka harus punya hati dua yang lapang. Kenapa harus lapang? Biar rumahnya selalu tenang. Karena anak-anak itu butuh ibu. Maka ibu disebut umun disebut umat artinya lembut dan mengayomi. Maka umun sangat dekat dengan imam, ini satu kata. Aslinya pemimpin itu kalau disebut Robbatul Bait, yang untuk lapang dadanya niku ibu. Kalau ibu sudah selesai di rumah, aman, bapak aman, anak aman. Ini pentingnya. Kenapa anak-anak perempuan kita disuruh ikut ngaji? Sekarang malah jamaah di mana-mana yang penuh perempuan. Bagus. Betul apa? Biar nanti ketika dia jadi istri, menjadi istri yang baik. Suami ngapunten, suatu saat senakal-nakalnya suami, kalau punya istri salihah, selesai nakalnya. Kenapa? Masa malam-malam nggak tembus langit didoakan, ya Allah suamiku lo kok sering bantu ya Allah, minta tolong ya Allah. Lama-lama selesai. Karena kunci hidup itu apa kata Rasulullah?
fi aqdamil ummahat, di kaki seorang ibu dan di kaki seorang istri, dan yang menyelamatkan banyak suami adalah istri. Itu beberapa hal, dan belum tentang ibadahnya istri-istri Rasulullah yang luar biasa, belum lagi kepada anak-anaknya yang sangat luar biasa. Nanti kita bisa buka di sejarah-sejarah terkait dengan wonten banyak istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk nopo ya minimal beberapa persen, meskipun tidak 2-30%, kadang baca-baca bisa nopo suami kita bisa menjaga suami kita masing-masing, bukan suami kulo. Suami masing-masing. Mudah-mudahan maulid seperti ini menjadi keberkahan sendiri, dan nanti kita bisa mencontoh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya satu nawan, maksudnya istri banyak. Kayak Sayyidah Hafsah menikah, kalau sholat ngapunten nih, beliau sandar ini. Beliau itu kebetulan ahli puasa, ahli sholat beliau jarang dulu, meskipun nggak kuat, sampai ada benang atau tampar tali yang kuat nyandar. Itu tirakatnya Sayyidah Hafsah, putranya Sayyidina Umar, dan keras orangnya. Tapi kerasnya kalau sama Rasulullah gitu, maksudnya cepat, tapi Nabi mampu mengimbangi istri-istri beliau yang lain. Dan tidak ada satupun istrinya Nabi minta cerai, tidak ada. Kenapa? Saking kagumnya kepada sang suami, sampai bagiannya diberikan ke Sayyidah Aisyah agar Nabi senang. Apa artinya? Bahwa tidak ada istri Nabi yang tersakiti. Itu tidak seperti banyak orang, boten sayang Nabi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan maulid-maulid seperti ini kita bisa isi sirah-sirah nabawi, bisa menadani untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, dan selalu dikabulkan doa-doa kita dan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pangapunten kalau ada sikap yang tidak berkenan, kata-kata yang menyakitkan panjenengan semua, boten maksud dalam, mungkin ada hal-hal yang keliru, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kebaikan di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. اللهم جملنا يا الله بالعافية والسلام، وحققنا بالتقوى والاستقامة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih kepada Ustaz kita tambahkan ilmu, tambahkan wawasan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Ustaz akan menjadi ilmu yang barokah manfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.
Sami-sami nggih, Ustaz. Matur nuwun. Iya. Alhamdulillah, berterima selesainya pembahasan yang telah disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Tanwir Titolinge. Alhamdulillah bisa bertambah ilmu pada kita. Beliaunya biasanya mengisi pada hari Kamis di masjid subuh besok. Yang kedua adalah kita siang hari ini Tahlil.